Kata Rasul, bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputus seluruh amal-amalannya kecuali 3 hal katanya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, yang terakhir adalah awwaladun sholihun yadullah. Nah, yang ingin saya tanyakan justru yang terakhir ini, Ustaz. Ya, ketika seorang ayah, seorang ibu sudah meninggal dunia, ya, yang lain kan putus tuh amal-amal yang ibadahnya tuh, kecuali waladun sholihun yadullah. Pertanyaannya, kira-kira yang seperti apa yang doanya itu terus ya datang sampai kepada orang tuanya? Yadullah, waladun sholihun itu yang seperti apa gitu, Ustaz? Iya. Doa anak soleh istilahnya ya. Solehnya Allah dengan solehnya mata manusia itu bisa beda, Ustaz. Karena mata manusia itu biasanya ada unsur nafsu. Kalau Allah itu, para malaikat itu dipersiapkan tidak cuma gerakan, tidak cuma pikiran, tidak cuma hatinya aja. Jadi semua dari fisik, otak sama hati itu disesuaikan. Kalau seseorang anak, ini kita membicarakan anaknya ya. Kalau seorang anak itu sholat rajin, ya kita manusia biasa baru bilang, oh itu kelihatannya soleh kan gitu. Kita bilang, oh itu anak itu soleh. Itu aja menurut saya nggak boleh. Menurut saya ya. Tapi kalau anak itu kelihatannya soleh masih boleh, atau mudah-mudahan dia termasuk anak soleh boleh. Doa berarti ya. Itu mendoakan. Tapi kalau anak itu soleh itu tidak boleh. Oh, jadi kalimatnya pun itu apa namanya? Mempunyai nilai. Bernilai berarti ya? Iya. Karena kalau orang itu soleh berarti kita udah tahu hati, pikiran dan apa yang dikerjakan. Udah ngejas ya. Sudah kayak Tuhan. Berarti kalau mau tadi saya bilang, jangan kita bilang anak itu soleh. Jangan, kenapa? Itu berarti kita seperti Tuhan. Jadi pada saat seseorang itu dia sholat, dia baca Quran, dia rajin, itu belum bisa dikatakan soleh di hadapan Allah Ta'ala. Kesolehan itu nilai, sudah Ustaz. Baik. Jadi gini, soleh itu nilai tiap ayat yang ada dalam Quran. Kalau soleh itu kan orang umum melihat dari sisi sholat ya. Iya. Kalau saya dari sisi fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Dia istiqomah nggak memaafkan orang. Nah itu baru dikatakan dia soleh di situ. Allah, sulit ya. Lintalahum dikerjakan. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, dikerjakan. Dia istiqomah di situ. Nah, dia soleh di situ. Itu jelas. Kita tahu kalau dia itu lemah lembut. Kemudian di ini orang yang senyum-senyum dan itu bertahun-tahun kita tahu persis. Nah, itu baru kayaknya dia insya Allah soleh di situ. Tahu kita. Tapi kan nggak ngerti setelah kita ngomong, nggak taunya besok ini. Tapi di titik itu insya Allah kayaknya dia soleh di situ sampai sekarang ini. Karena besok wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah, soleh di titik itu hasil. Tapi hasil di titik kita melihat, besok kita nggak ngerti. Nah, soleh yang asli itu kan dari sisi penilaian kematian, Ustaz. Soleh yang asli itu kan kematian. Nah, pada saat kalau dikatakan di sini itu adalah doa anak soleh yang mendoakan, berarti di sini anaknya itu kan hidup. Betul. Betul ya? Iya, iya. Disinilah sulitnya. Seorang yang masih hidup, tapi dalam hadis itu diceritakan bahwa anak itu soleh. Gimana coba? Bisa mikir nggak kira-kira? Berarti anak itu terjaga. Dari mulai sholatnya dia jaga. Dia sholat, dia belajar untuk tidak berbuat dolim dan maksiat. Dia tidak melakukan perbuatan keji, mungkar. Dia jaga si anak itu. Kepada saudaranya dia didolimi, senyum. Ini kan kelihatan.
pada saat dia sudah punya istri, umpamanya laki-laki ya, dia punya istri, istrinya nggak taunya galak, nggak gini, dia santai, tenang, dia tetap mendidik. Kalau istrinya ngawur ya dia tegas. Ini kesolehan yang betul-betul Allah itu sudah punya grade istilahnya. Makanya di sini yang harus kita ketahui adalah bukan masalah sholatnya. Tapi bukan berarti, oh kalau begitu, kalau kita nggak tahu soleh, berarti kita nggak usah doain. Yo jangan seperti itu mutung namanya, kan gitu ya. Yang tahu putus asa, doain aja tidak apa-apa. Intinya kan Allah hanya memberikan tahu, kalau memang kamu, doamu itu ingin sampai pada Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya kamu soleh dulu di hadapan Allah, kan gitu maksudnya. Ada semangat, bukan... Kalau momennya saya cerita seperti ini itu mematahkan semangat. Enggak. Ada semangat untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Dia belajar bagaimana Rasul menceritakan la taktub walakal jannah. Dia belajar untuk tidak emosional. Kan jelas. Pada saat dia itu sholat, dia tidak merendahkan saudaranya yang sholatnya amburadul. Dia tetap membimbing, dia ngasih nasihat, dia tidak menekan. Itu kan dia jaga semua. Yang tahu itu malaikat raqib. Pada saat dia itu hafal Quran beneran, dia betul-betul dijaga. Jangan sampai hafalan Quran ini menjadi dia itu ujub, riya, muncul. Nah ini kan dijaga. Bagaimana dia tidak mau menceritakan itu, ujub, riya itu. Dia berusaha untuk menutup. Dan itu kan sulit, Ustaz. Sulit menjaga di titik-titik itu. Kemudian kalau punya ilmu, ada saudaranya yang lain, punya ilmu aja, ada saudaranya yang lain, mirip ilmunya, tapi saudaranya itu yang lebih hebat. Dia kan harus mikir sebenarnya, yang salah ini siapa? Saya apa saudara saya? Kalau saudara saya salah, kalau saya lihat dia kayaknya lurus-lurus aja, berarti saya ini yang kurang. Kan malah ada evaluasi, tanyalah kepada saudara, kekurangan saya di mana? Nah nanti kan ada. Tabayun itu kan nanti ada, ketemu ngobrol santai, selesai nanti. Nah inilah yang harus diketahui. Kesolehan menurut Allah tidak sama dengan kita yang lihat sehari-hari, yang kelihatannya sholat, kelihatannya baca Quran, kelihatannya begini, macam-macam. Karena saya pernah punya salah satu pasien saya itu adalah seorang agamawan, seorang muslim, dan dia menjabat jabatan tertentu di organisasi keagamaan lah. Saya nggak mau ngomong ya. Jabatan penting Ustaz ya? Jabatan penting di organisasi keagamaan yang sering kita dengarkan istilahnya. Itu datang kepada saya, beliau itu ketakutan, gemeter. Nggak selesai. Kurang lebih kalau saya nggak salah itu sekitar 8 bulan kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, tapi 8 bulan dia ketakutan. Ketakutan terus-menerus, kemudian dia kalau berwudu dia itu nggak pernah selesai. Ada yang ngomong batal, kamu kentut, kamu kencing, kamu ini, terus begitu. Sehingga pada saat umpamanya dia itu mau azan duhur umpamanya, itu sampai asar atau malah asar lewat itu dia masih berwudu. Dan beliau juga cerita bahwa setelah saya habis wudhu, saya sholat, Ustadz, saya bilang bacaanmu salah, nggak bener, ulangi gitu terus. Dan dia terpengaruh sama omongan itu. Gimana nggak terpengaruh? Itu ngomong terus Ji. Jadi itu tidak bisa dihentikan. Nah itulah yang dinamakan skizofrenia. Itu tidak ada obatnya. Beliau sudah minum obat, nggak sembuh-sembuh. Nah, disinilah saya memberikan pelajaran tadi. Salah satunya adalah ketakutan. Saya tanya. Ya, saya tanyanya ya biasa karena memang beliau ini ya saya bilang, Ustadz, kenapa awal takut Ustadz melihat, mendengar, atau mengalami apa sehingga Ustadz ketakutan? Nah, beliau cerita. Saya waktu itu lihat teman saya khotbah Jumat. Baru 5 menit langsung jatuh meninggal. Di situ saya ketakutan. Oke, insya Allah udah ketemu takutnya. Maksudnya gimana? Lah Ustadz itu kan ya pendakwah, kok malah seperti itu takut
mati itu gimana? Ini kan takut mati. Iya Ustadz, lah mati itu kan haknya Allah, kenapa Ustadz takut? Oh tapi teman saya itu kan sama dengan saya. Lah kan namanya takdir orang kan, takdir orang itu beda-beda. Nggak bisa sama. Rezeki temennya Ustadz sama Ustadz kan ya beda. Kematian juga sama, nggak usah dipikirin. Ustadz serahin sama Allah. Selama Ustadz itu tetap istiqomah ada di relnya Allah, iman, ketakwaan pada Allah kuat, nggak usah dipikirkan kematian. Doa aja mudah-mudahan nanti meninggalnya Ustadz juga husnul khotimah, saya bilang gitu. Wah, mulai beliau paham, nggak usah takut. Yang dulunya ini gemeter, ini mulai reda. Reda itu langsung, wah ini beliau paham ini berarti. Alhamdulillah. Benar Ustadz mau berjanji sama Allah Ta'ala, serahkan sama Allah Ta'ala. Beliau jawab mau, kemudian saya kasih nasihat karena sama-sama tahu. Ya, beliau juga Ustadz. Akhirnya tangan itu enggak begini, udah ditempel di sini. Terus saya tanya, sekarang rasa takutnya gimana? Alhamdulillah hilang Ustadz. Nah itu langsung itu. Karena beliau berjanji untuk tidak lagi merasa takut mati. Satu, dia sudah berjanji pada Allah Ta'ala beliau. Nah, yang kedua adalah wudhu yang terus menerus. Saya bilang, Ustadz dulu sering merendahkan ibadah orang lain. Beliau jawab beneran, iya Ustadz. Iya Ustadz. Akhirnya saya bilang, Ustadz tidak boleh seperti itu. Walaupun Ustadz itu ilmunya itu tinggi, ilmu ibadahnya, saya masih bilang ilmu ibadah ya, karena kan saya nggak ngerti ibadahnya beliau. Maksudnya walaupun sama itu kan tingkat sebenarnya nggak ngerti. Walaupun ilmu ibadah Ustadz itu tinggi, tapi kan nggak boleh kita itu merendahkan ibadahnya orang lain. Kan seperti itu. Oh, paham deh ya. Itulah ujub sama ria. Nah, kemudian dia paham itu yang wudhu, saya bilang, oke. Mulai tenang. Kemudian yang terakhir adalah beliau cerita, Ustadz kalau saya itu udah takbir, kemudian doa iftitah, kemudian di titik baca Fatihah itu selalu suara itu muncul terus. Salah bacaanmu ini gitu. Jadi dia Fatihah itu ngulang aja terus-menerus. Nah di titik itu saya bilang, saya senyum, Ustadz afwan, minta maaf saya Ustadz. Ustadz bener pingin sembuh. Saya tanya begitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ngizinin dan ridho Ustadz. Beliau bilang gitu. Insya Allah ya, tapi mohon maaf. Ustadz harus jujur. Ustadz, jika suatu ketika Ustadz itu berjamaah dan Ustadz menjadi makmum, kayaknya Ustadz kalau mendengar seseorang imamnya membaca bacaan sholat, Ustadz tahu ada bacaan salah dan Ustadz ngecek. Mohon maaf, bener apa enggak? Dia bilang, bener Ustadz. Beliau aja bener Ustadz, dan itu sering Ustadz. Tidak boleh. Tidak boleh, itu khilaf, bukan disengaja. Tidak boleh. Itulah kesombongan. Ada ujub ya di sini. Harusnya saya menjadi imam. Itulah yang harus diperhatikan. Baru beliau paham. Alhamdulillah selesai, kemudian masih di sini, kemudian ada sholat maghrib menuju isya, saya maghriban, kemudian selesai saya ambil lagi pasien karena memang waktu itu penuh. Setelah itu selesai semua sampai isya, kemudian saya lihat Ustadz tersebut masih ada di klinik. Saya tanya, Ustadz, udah maghrib, udah isya? Alhamdulillah udah. Gimana tadi sholatnya? Alhamdulillah wudhu saya langsung selesai Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu baru beliau tuh, oh gitu ya. Maaf ya Ustaz, saya harus ngasih tahu. Bagaimanapun juga kita sama-sama berdakwah. Nah inilah beliau ini, tetap saya anggap beliau senior saya. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak tahu iman, ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu kita tidak tahu. Makanya insya Allah kita harus pahami bahwa walaupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kelihatannya benar, tetapi kalau kita ada ujub, ada riya, selesai, benar selesai itu Ustadz. Jadi itu tetap harus kita jaga sehingga itu bisa menjadikan
kita mencoba istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Jadi tidak bisa kita asal asal saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya ini, saya apa, tidak bisa. Dan saya tanya, kalau itu enggak ya, tapi itu kan di sini ya. Makanya ujub riya itu benar, itu saya alami dengan beliau. Jadi akhirnya saya tanya, Ustadz, mohon maaf Afan ya. Ustadz lulusan mana? Beliau cerita, saya dokter lulusan universitas ini. Dia sebut salah satu universitas di luar. Nah di situ saya, Afan Ustadz, Afan beneran, Afan, saya bilang gitu. Jadi beliau paham. Iya, kita saling mengingatkan. Beliau jawab seperti itu. Ya alhamdulillah selesai. Nah makanya di situ kesolehan di mata manusia belum tentu di mata Allah Ta'ala itu dianggap soleh. Nah yang ini harus dijaga terus menerus. Dijaga terus menerus. Kita jaga ya, kita jaga. Jangan sampai ada ujub. Jangan sampai ada riya. Jangan sampai belajar untuk menjadi baiklah di hadapan Allah. Nggak terlalu istimewa, baik aja di hadapan Allah. Tetap ada rendah hati, tidak merasa hebat dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Ini kan ilmu titipan ya Ustadz ya. Baik. Sehingga itu menjadikan kita nanti dinilai soleh oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan, nah saya jawab, mudah-mudahan doa-doa anak yang soleh atau kita yang dianggap soleh oleh Allah Ta'ala tembus kepada kedua orang tua kita. Kan seperti itu ya, tembus pada alam barzah yang ada pada kedua orang tua kita. Nah itu sebenarnya kita inginkan. Nah cuma sampai sekarang belum ada orang yang bisa melihat alam barzah. Karena kalau dia melihat alam barzah, mati namanya. Dan mati pun itu dia nggak bisa bertemu dengan saudaranya yang sudah mati, kan? Walaupun tetanggaan ya, karena memang itu sudah meninggal. Sudahlah, kita tidak perlu membahas itu. Tapi intinya ada kesolehan di mata manusia belum tentu itu bisa soleh di hadapan Allah Ta'ala. Karena pada saat kita itu menguatkan iman, semua pekerjaan yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala, apapun bentuknya. Harus lillahi ta'ala. Nggak usah yang begitu. Kalau mamanya saya nyerempet-nyerempet dikit, Ustadz, saya tanya nih, kalaupun umpamanya nih, kalau Ustadz itu umpamanya ya, namanya suami istri yang sudah lah ya, menjalankan kewajiban bersuami istri ya. Pertanyaan saya, pernah atau jarang sekali selesai itu selain bersyukur pada Allah Ta'ala, berterima kasih pada pasangan? Itu saya mau tanya. Alhamdulillah sih selama ini setelah kami melakukan kewajiban kami masing-masing, maksudnya yang mana nih? Yang semuanya ya. Semuanya lah. Terus saya selalu mengucapkan terima kasih gitu kan. Sejak kapan ini? Ini perlu teman-teman yang lain tuh belajar. Sejak kapan? Alhamdulillah sih sejak dari awal kami menikah. Oh alhamdulillah. Sebetulnya jangan bilang ini. Oh, enggak apa-apa. Karena sebenarnya begini Ustadz, itu pun juga harus dimunculkan, diucapkan. Karena ada perasaan kita yang ada perasaan bersyukur karena ini yang halal. Kan begitu ya. Ada perasaan bersyukur Allah mengizinkan. Kan seperti itu. Jadi itu jarang sekali orang yang bersuami istri yang muslim itu juga itu jarang sekali dikerjakan. Makanya kalau Ustaz seperti ini bisa menjadi pelopor lah. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pelopor. Ada sih pelopor, tapi pelopor jelek. Dia belum punya istri, tapi dia mempelopori berdoa bersyukur. Ya, kan? Malah salah itu ya Ustadz ya. Itu yang salah maksud saya, yang tadi saya bilang. Waduh. Mendahului ya, itu cara. Jangan ya istilahnya. Jadi intinya adalah bersyukur itu sangat penting. Istighfar itu juga sangat penting. Fokus pada rasa syukur, fokus pada mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian tetap bismillah terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan yang baik. Alhamdulillah setelah kita itu mengerjakan, dan pada saat antara mengerjakan awal sama selesai itu ada ujian. Nah ini juga kita harus siasati bagaimana kita itu tetap ada di
jalan Allah. Bagaimana kita itu mengingat Allah pada saat kita itu berdiri, duduk maupun rebahan, berbaring itu ya di titik-titik itu. Insya Allah kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Pak, tuh mungkin ada pertanyaan mengenai anak soleh, karena kan kita juga anak dari ibu bapak kita, gitu kan. Ya, sebenarnya yang disampaikan guru kita udah benar semua itu. Cuman saya ada cerita sedikit nih tadi. Boleh cerita. Berapa menit kira-kira cerita? Oh, enggak lama. Saya kan juga dulu punya teman-teman lah di luar itu ya. Itu mereka ada yang cerita gini itu. Anakku ini tak sekolah ke di neng anu iki. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa namanya itu? Ini saya melantar karena dia nyeritain pakai bahasa itu. Anak ini kalau dipakai bahasa Indonesianya gini, anakku tuh tak sekolahin di yang hebat lah itu ya, P depannya itu ya, P. Supaya nanti kita ada yang doain. Ya, jadi apakah seperti itu juga cara-cara seperti itu bisa membuat jadi soleh seorang anak itu Pak Ustadz? Karena itu dengan bangganya lah ya, dengan biasa lah kan namanya kita kerja di mana namanya di situ kan gitu ya, ada kebanggaan gitu. Oh ya, saya sih juga karena anak saya udah gede-gede. Apakah yang seperti itu bisa juga menjadi barometer kesolehan itu Pak Ustadz? Jadi itu beda-beda antara keinginan ayahnya dan keinginan anaknya, bisa beda. Dan kalau ayahnya sudah bilang, mendeklar bahwa biar besok saya ada mendoakan, berarti ayahnya menginginkan. Berarti ayahnya itu nggak yakin dengan dirinya sendiri kepada Allah Ta'ala. Kalau mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban itu bukan sesuatu yang harus disombongkan. Kalau seperti itu berarti ada kesombongan dari orang tua. Nah, kalau ada kesombongan itu sudah dinilai beda oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau mamanya seseorang mendidik anaknya di pesantren, tapi biasa aja, didik di pesantren biar gini-gini, itu yang dia nggak pernah cerita ini itu, dan nggak perlu cerita besok kalau saya udah nggak ada kan ada yang mendoakan. Oh, nggak perlu ngomong seperti itu. Karena doa dan tidak berdoa itu tergantung hidayah dari Allah Ta'ala untuk si anak. Dia mau doain apa enggak. Kan seperti itu. Ada anak juga nggak pernah doain orang tua walaupun dia muslim. Ada dan banyak seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, orang tua yang menginginkan doa dari anaknya itu, ya menurut saya kurang pas. Walaupun boleh, karena saya mengambilnya satu. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti dia seperti meminta pamrih itu, walaupun itu anaknya seperti itu. Ya, dengerin aja kan bisa dilihat dari situ. Jadi kalau memang kita itu mau belajar takwa pada Allah Ta'ala, biasakan tangan itu di atas. Apapun bentuknya, biasakan. Walaupun itu sulit, tapi itu belajar, biasakan. Kecuali kalau memang sudah mentok, sudah berusaha terus mentok, baru mohon kepada seseorang yang memang betul-betul jelas baik, biar dituntun. Tapi kalau seorang belum udah minta didoain, Wallahualam, saya nggak ngerti. Saya tidak terbiasa seperti itu. Makanya kalau ada orang sakit, saya kasih nasihat itu agar paham. Jadi bukan duduk itu langsung dengerin saya berdoa, enggak seperti itu gitu loh. Jadi dengerin nasihat saya, dengerin ayat-ayat Allah ini, sehingga kalau dia mulai paham, Allah nanti yang membuka sendiri, bukan menyelesaikan. Jadi malah bukan saya. Jadi kalau mereka yang sembuh itu memang dari Allah, bukan dari saya. Dari jin bukan, jin itu yang saya keluarkan dari tubuhnya. Saya bantu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikeluarkan. Jadi bukan jin dari saya mah nggak tahu ada jinnya apa enggak, kecuali orang yang bilang saya ada jin itu melihat jin. Betul nggak Ustaz? Kalau orang itu bilang saya ada jin, berarti dia melihat jin, pasti. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, saya nggak melihat jin, terus kok bisa ngomong? Kok bisa ngomong dia itu katanya saya Ustaz Danu itu punya jin?
padahal dia tidak bisa melihat jin, nah itu fitnah. Itu fitnah namanya. Nah itu aja. Karena kalau kita itu bisa lihat namanya mobil, itu berarti ada kotak, ada roda bunder 4. Ini kurang lebihnya ya. Yang namanya becak itu roda kecil-kecil bentuknya seperti ini, rodanya 3. Itu semua diyakini bahwa itu becak, ini mobil. Kalau dia nggak bisa melihat, nggak ngeraba, tapi dia ngomong, oh yakin mobil, lo kan lucu jadinya ya. Kurang lebih analoginya seperti itu, Ustaz. Jadi kalau saya itu ngasih kepandaian sama orang itu seperti itu. Ya, nggak terlalu menyinggung tapi mikirlah, pakai otak kan gitu. Apalah takkilun. Apalah tafakkarun. Oke, Bang Zai, mungkin ada juga pertanyaan di sesi terakhir? Cukup ya. Baik. Ada tambahan mungkin Ustaz sebelum kita close? Ini sebenarnya yang harus kita mau kita kerjakan itu harus benar-benar serius. Belajar itu benar. Termasuk saya pun sampai sekarang pun masih belajar. Saya tidak menganggap diri saya itu bisa ini, bisa itu. Enggak. Makanya saya bisain. Enggak, wong saya berdoa aja hanya pada Allah. Enggak, saya enggak merasa bisa. Ilmu ini hanya titipan dari Allah. Dan saya kalaupun umpamanya dikatain ini, katain itu, saya kan senyum-senyum aja. Kenapa senyum-senyum? Satu, itu saudara saya, berarti saya tidak boleh membuka aib kalaupun dia salah. Itu saya jaga. Yang kedua, itu saudara saya, sama. Sumpahnya sama. Syahadatnya sama. Saya kalau memutuskan dia, salah lagi saya di hadapan Allah Ta'ala. Dan berikutnya, saya tidak mau. Saya mending saya serahkan kepada Allah. Karena apa? Allah yang mengatur hidupnya dan Allah yang mengatur hidup kita. Jadi ya serahin aja sama Allah Ta'ala dan nggak perlu kita membicarakan kejelekan saudara kita, kan lebih enak Ustaz ya. Oke, saudara sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah begitu jelas mendengarkan nasihat dari guru kita mengenai anak soleh itu yang seperti apa, yang tentunya doanya ngalir sama ibu bapaknya. Kan seperti itu, atau sama orang tua yang telah wafat. Tapi ada syaratnya tadi sudah disebutin, gak usah saya ulas lagi. Ya, nah mudah-mudahan kita yang ada di sini dan yang menonton acara ini tentunya dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Karena itu adalah salah satu kebanggaan, kebahagiaan bagi orang tuanya kan seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila dalam tayangan kali ini masih banyak hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.